Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Muhammad Sarif, CGP Angkatan 9 dengan fasilitator Bapak Budi Darmawan dan pengajar praktik Ibu Urwati Muska. Sebelum mulai, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Kalaulah tidak setitik tinta, tak kuubah sebaik puisi. Kalaulah tidak karena cinta, tak kusampaikan presentasi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan yang pertama, kaitan antara konteks lokal sosial budaya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Maka dalam budaya Minangkabau, pemikiran ini sangat cocok. Karena dalam budaya Minangkabau, semua orang harus dibimbing, dituntun untuk bisa menjadi yang berguna bagi masyarakat. Dalam falsafah adat dikatakan, nan pakak palape badia, nan buto pamrih lasuang, nan binguang di suruh-suruh, nan lumpuh ponyi rumah, nan jadi lawan barundiang. Yang kedua, budi pekerti. Dalam adat Minangkabau sangat mendukung budi pekerti yang baik. Dalam falsafah adat dikatakan, nan kuria iolah kundi, nan sirah iolah sago, nan bayak iolah budi, nan indah iolah baso. Seseorang itu akan baik jika memiliki budi pekerti yang baik dan bahasanya yang indah. Kemudian yang ketiga, kodrat alam. Di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya orang Minang akan menyesuaikan dirinya dengan di mana dia berpijak, sehingga dia bisa menyesuaikan dirinya dengan alamnya. Kemudian kodrat zaman mengatakan sakali ayah gadang, sakali tapian berubah. Artinya apa? Orang Minang akan mengikuti perkembangan zaman di mana dia hidup dan di mana dia tinggal. Yang kedua, alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya, alasan kontekstualnya adalah semakin maju suatu peradaban, tentu budayanya juga akan semakin maju dan baik. Sebab salah satu unsur peradaban itu adalah budaya. Maka sekolah menjadi garda terdepan untuk melaksanakan pembiasaan budaya yang baik kepada muridnya. Yang kedua, pengajaran dan pendidikan harus memerdekakan manusia. Ini sangat kontekstual dengan keadaan sekarang. Di tengah era demokratisasi yang sangat berkembang, pendidikan menjadi contoh penerapan kemerdekaan. Dengan memberikan kebebasan yang menumbuh kembangkan inovasi dan pemikiran, serta memberi ruang kepada murid untuk berekspresi dan mengembangkan bakat serta kemampuannya. Yang ketiga, dasar pendidikan yang menuntun. Dengan tuntunan guru, murid dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang sangat pesat dan cepat, mengambil peran ketika dewasa pada bidang yang cocok dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, tanpa didoktrin untuk menjadi peran lain yang tidak sesuai dengan kodratnya. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Dalam konteks kelas, tantangannya adalah ketercapaian tujuan pembelajaran, pemilihan media dan model strategi pembelajaran, keterbatasan waktu, kemampuan guru, sumber daya, dan kesiapan murid. Sementara solusinya adalah evaluasi cara mencapai tujuan pembelajaran, media, model, dan strategi pembelajaran mengikuti perkembangan diri murid yang ada, melibatkan orang tua dalam pembelajaran. Kemudian, konteks sekolah, tantangannya adalah merubah paradigma dan pola pikir guru, dana dan sumber daya sekolah, pemahaman, unsur pimpinan di sekolah, motivasi guru, dan guru sudah berada di posisi yang nyaman. Solusi adalah mengadakan lokakarya, analisa RKS, mencari sumber dana lain, meningkatkan pemahaman unsur pimpinan sekolah, tingkatkan motivasi guru, dan bagi guru yang berada di posisi nyaman, ajaklah berdiskusi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara agar termotivasi untuk berubah. Kemudian yang keempat, contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Contoh konkret dalam konteks kelas, melakukan asesmen awal sebelum pembelajaran agar dapat memahami kondisi, gaya belajar, dan kemampuan murid, sehingga menjadi dasar penyusunan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi, membuat media pembelajaran yang menarik sesuai kebutuhan murid, melakukan refleksi pada akhir pembelajaran terkait dengan konten pedagogi dan teknologi yang digunakan guru. Kemudian contoh konkret dalam konteks sekolah adalah melaksanakan pertemuan rutin guru untuk melakukan refleksi pembelajarannya di kelas, mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana baru untuk menunjang pembelajaran berpusat pada murid,
kemudian rutin memberikan masukan kepada unsur pimpinan di sekolah, dan memotivasi guru berubah, terutama yang mereka merasa sudah berada di posisi aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.